Tahun ini saya lihat ketersediaan aman, hanya masalah harga. Karena dari gandum sendiri di bagian belahan bumi selatan panennya cukup bagus saya lihat ya. Dan di belahan utara seperti termasuk di Ukraina, Rusia dan lain sebagainya meskipun perang, tapi kan ada panen dari hasil tanam tahun lalu. Yang saya agak khawatir adalah tahun depan. Kalau tahun depan, kalau perang berkelanjutan, tentunya daerah sana orang sulit menanam gandum kan, otomatis tidak ada panen di tahun depan. Padahal Ukraina Rusia itu memasok dunia itu sekitar 30%. Jadi untuk pangan, untuk pakan ternak, untuk ini semua akan berpengaruh ke pasar global. Nah ini yang kita harus waspadai. Nah, untuk komoditi-komoditi lain seperti bahan baku pakan ternak ya, yang tentunya berpengaruh juga ini ketersediaan menurut saya masih cukup, hanya saja harga sehingga kita lihat harga telur, harga ayam semua naik karena memang bahan baku pakannya naik semua, tidak bisa dihindari. Nah ini yang terjadi. Saya berharap semua kondisi tahun ini mungkin dari sisi ketersediaan aman, hanya masalah harga yang kita harus waspadai. Tapi tahun depan ketersediaan ini menjadi benar kata Presiden, kita harus antisipasi dari sekarang. Oleh sebab itu pemerintah harus fokus menentukan prioritas mana yang akan kita kejar untuk di sektor hulunya. Apakah kita mau fokus di jagung, apakah di singkong, atau di umbi-umbian yang lain sebagai sumber-sumber pangan, karbohidrat dan lain sebagainya. Oke, dari pelaku usaha sendiri Pak Adi, Anda melihatnya kira-kira antisipasi langkah-langkah strategi yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi kelangkaan pangan mungkin di periode tahun depan seperti apa? Ya, kita tentu mencari substitusi bahan baku itu yang paling utama yang kita sekarang sedang upayakan supaya tidak terjadi kelangkaan baik dari sisi jenisnya maupun dari sisi pemasoknya, negaranya. Ini sangat penting sekali karena yang penting tersedia, itu pertama, substitusi. Kemudian yang kedua, kita juga harus mengefisienkan di semua lini produksi sampai pemasaran supaya ini bisa mengurangi beban biaya-biaya yang terus meningkat. Karena kita tidak mungkin menaikkan harga terus-menerus, konsumen tentunya akan berat, khususnya konsumen kelas menengah bawah. Ya. Kemudian yang ketiga, kita berharap kita bersama-sama dengan pemerintah sesuai dengan instruksi Presiden bahwa ini adalah masa krisis. Oleh sebab itu kami berharap pemerintah mereview kebijakan dan aturan-aturan yang memberatkan, yang bisa menambah biaya, supaya untuk sementara waktu kita coba konsolidasi bersama pemerintah, pelaku usaha, semua pemangku kepentingan termasuk akademisi memikirkan bersama-sama supaya national cost ini bisa diturunkan dan diantisipasi kenaikan-kenaikan yang lebih tinggi seperti itu. Oke Pak Adi, tapi di satu sisi kita ketahui juga bahwa akan ada rencana begitu untuk cukai plastik dan minuman berpemanis akan diketok palu di tahun 2023. Anda melihatnya seperti apa? Ya, ini saya terus terang belum diajak meeting lagi dengan pemerintah, tapi saya sudah mendengar itu dan bahkan saya sampaikan di DPR. Saya tetap berpendapat bahwa pengenaan cukai tidak tepat sepanjang itu untuk mengatasi masalah yang ada, baik itu cukai pemanis maupun cukai plastik. Kita harus sama-sama melakukan hal yang terbaik agar tidak mengenakan cukai ini yang akan menambah beban bagi konsumen dan bagi industri dan ekonomi kita, seperti itu. Oke, Pak Adi, untuk merap up interview kali ini, Anda sendiri melihat kira-kira ketahanan dari segi industri makanan dan minuman di tanah air dengan berbagai tantangan di tahun 2022 ini seperti apa? Saya melihat sampai akhir tahun bahan baku harusnya aman ketersediaannya ya. Hanya saja masalah harga yang tidak bisa dihindari. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita harus mengantisipasi tahun depan yang lebih rawan lagi karena kondisi tahun ini beberapa area tidak mungkin untuk adanya panen. Nah, ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk antisipasi hal tersebut. Seperti itu.